Nah, kalau kita lihat, ada tekanan uap di etil ether dalam 401 mm Hg. Saya kasih contoh soal itu ya. Pada 18 derajat Celcius. Berarti di etil ether ini dia punya apa namanya? Tekanan 401 mm Hg. Temperaturnya 18 derajat Celcius. Berapa Kelvin itu? Hmm? Berapa Kelvin? Halo, 291, Pak. 1. Kemudian ada delta hanya 6 joule per mol. Kemudian ada R-nya 8,314. Yang ditanya adalah P2. Hati-hati ini kilojoule, ini joule. Anda harus ubah dulu ke joule. Itu 8,314-nya ke kilojoule. T2-nya 305. Nah, kalau Anda mau pakai 27315, pakai 273 saja, tapi nanti akan beda sih sebenarnya sedikit. Nah, nanti di petunjuk soal seharusnya tertulis 273 gitu. Temperatur yang dipakai atau 273,15. Jadi Anda harus cek petunjuk soalnya baik-baik. Ya. Tidak ada pakai 273 saja. Nah, di sini kita masukkan delta H-nya, kemudian R-nya, dan seperti 2 min seperti 1. Di sini kita dapat ln P1 per P2 adalah ini. Bagaimana bisa dapat P-nya? Gimana kalau hilangin P? Hilangin ln? Gimana caranya? Di epsilon kan ya. Jadi kalau di kalkulator itu ada namanya shift terus pencet ln minus 0,4928. Nanti kamu akan dapat ini. Ya. Setelah itu Anda kalikan dengan P1. Bagi dengan P1, maka Anda dapat P2-nya. P1-nya adalah 401 mm Hg dibagi jadi 6,56 kali 10 pangkat 2. Ini besar. Jadi saat di sini kita lihat P1 lebih kecil daripada P2, T1-nya juga lebih kecil daripada T2. Jadi membesar. Saat tekanan dinaikkan, temperatur juga semakin besar. Logikanya adalah kalau misalnya ini dalam diagram fase tekanan dan temperatur, ya kan dia berbanding lurus kan. Jadi kalau saya naikkan misalnya awalnya di sini, saya naikkan tekanannya, saya naikkan temperaturnya, ya dia bisa di sini. Artinya perubahannya itu terjadi akibat tekanannya berubah lebih besar dan temperaturnya dia lebih besar. Bisa menghitung ini? Jadi ini bisa yang dicari atau tekanan atau temperatur. Entah P1 atau P2-nya atau T2, T1. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini contoh soalnya. Jadi menghilangkan ln-nya itu disiflonkan atau epsilon minus pangkat minus. Oke, silakan kerjakan ini. 5 menit.
Berapa? Baru 2 menit jalan. Seharusnya nggak 5 menit ini soal. Oke, siapa yang mau jawab? Lumayan poinnya kalau di ujian. 3 atau 5 poinnya. Ini hitungan. Kemana? Aska yang mana, Aska? Nggak tahu. Yang A bukan sih, Pak? IP1 kan ya? Yang A, Pak. Yang A. Yang lain? Ke tahap R. Nah, kalau misalnya Anda mau pakai loan P2 per P1, ini bisa sebenarnya. Tapi ini dibalikkan, kalau loan itu dibalik, jadi minus ini. Otomatis. Ini tergantung Anda mau pakai yang mana. Ya. Sepakat yang A? Iya. Ya, yang A. Kalau kita lihat, dia menerima kalor juga ya. Temperaturnya meningkat. Sini. Jadi 400 per 760 Anda selesaikan dulu, loan kan. Ya. Bagi loan kan, kemudian ini Anda dapat berapa, ini rubah ke joule, ini joule, nanti rubah ke kilojoule. Kayaknya delta H-nya positif, endoterm 32,2 kilojoule. Seharusnya yang minus-minus ini udah nggak mungkin. Karena kita tahu bahwa penguapan itu kan H2O liquid menjadi gas ya. Dia butuh panas atau melepas panas? Panas, membutuhkan panas. Kan panas ya. Saya mau ganti nih C6H6 ya, bensin. Ya, Anda yang jelas Anda sudah tahu wujud-wujudnya tadi. Apa jadi apa? Itu entalpi apa? Gitu ya, perubahan entalpi apa. Jadi kalau ini pasti dia butuh panas. Dia pasti endoterm. Nanti yang eksoterm-eksotermnya udah salah. Ya, tinggal ABD ini aja yang mana yang Anda dapatkan. Itu yang bisa meminimalisir pilihan. Nanti ujian itu nggak ada PG ya kayaknya. Kebanyakan adalah pilihan jam apa? Ya ada pilihannya, tinggal ada pilih yang mana gitu kan. Ya, sama aja sih PG, tapi PG-nya hilang jadi pilihan-pilihannya saja. Oke, kita lihat soal tahun lalu. Soal tahun lalu.
entalpi penguapan, kalau kamu nggak bisa ujian. Karena selalu keluar di tiap ujian, saya jamin. Delta H evaporation adalah sekian. Boiling point atau T-nya adalah sekian, T1. T2-nya adalah tekanannya normal boiling point segini. Nah, sekarang ditanya adalah tekanannya, tekanan uap. Dengan P pada temperatur 270 derajat Celcius. Nah, normal boiling point, kalau titik didih, P-nya berapa? 1 atm. Kalau dibilang, ini kan kalau bahasa Indonesianya, perubahan entalpi penguapan pada fase cairan adalah ini. Dengan titik didih 459. Kita sudah mengenal bahwa titik didih itu tekanannya 1 atm atau 760 mm. Nah, ini yang mahasiswa tidak bisa mengenal. Padahal titik didih, titik beku, titik nilai, titik beku, itu tekanannya pada 1 atm. Anormal. Oke, tinggal dimasukkan saja load 760 mm. Oke. Jadi P2 sama dengan 22,7 kJ per mol per 8,314 Joule per mol Kelvin dibagi T1-nya 459. Ini dosennya bikin bingung ya. 3 dibikin bingung ini. Satuan kilojoule, titik didih berapa ini tekanannya gitu ya. Karena tekanannya 1 atm. Sama ini derajat Celcius, ini Kelvin. Nah, pasti kalau mahasiswa tidak teliti atau mahasiswa mau masukin saja, dia nggak lihat satuan, salah. Jadi tipe soal-soal ITB itu nggak cuma masukin doang, tapi lihat satuan, lihat apa arti dari titik didih normal, misalnya titik didih normal tekanan 1 atm. Kalau Anda sudah terbiasa, itu membuat Anda lebih teliti. Sebenarnya teliti ini yang mau dilihat. 343 ya? Pak, 34. Nah, silakan dihitung. Ini dulu dihitung, nanti diepsilonkan. Ya, ada berapa? P2 sama dengan X. Dah? Epsilon. Ya, jangan. Jadi kamu dapat per Hg per P2 sama dengan epsilon X. Gitu ya. Jadi P2 sama dengan gitu ya. Berapa milimeter Hg? Ayo. Bisa ini ujian bisa. Kalkulator. Diki ada? Ada. Ini kalau di jadwal ini kuliah terakhir ya. Tapi hari Kamis penelitian soal tambahan dapat di tutorial. Ya, jadi hari ini kuliah terakhir.
Masih ada satu subbab yang belum. Berapa? Halo, Putri berapa, Put? Bentar, Pak. Si Renaldi ada nggak? Karena ini sudah masalah matematika Anda ya. Yang kalau udah masuk ke sini, Anda sudah masuk main matematika. Anda dikasih kalkulator, lebih cepat kan? Kimia itu wajib kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator, mampus Anda nggak bisa jawab. Anda nggak akan bilangan bulat. Apalagi nanti semester 2, bahannya lebih banyak hitungan daripada teori. Christopher ada? Joshua? Halo? Aska nemu nggak? Masih ngitung, Pak. Sama kan seperti yang ini, soal pertama. Ini kan dicari P2-nya. Disiflonkan, kemudian di halo. Nah, ada nih. FITB Cirebon, oceanografi. Tanya terakhir. Iya. Ada yang salah saya gimana?
661 kan Pak? 661,33. Yang lainnya? Kita lihat jawaban. Terus dua. Nah, ini dirubah dulu ke joule. Wow, ya. Biar saling mematikan. Delta H 22,7 kilojoule per mol. Ini jadi joule per mol. Dihabiskan. Ini Kelvin habis juga. Ya. Normal boiling point 790 mm Hg. Di titik ini normal. Kalau di diagram fasa, tekanannya 1 TN. Gitu ya. Titik normal. Berapa? Jadi tiap senyawa beda. Makanya nanti Anda belajar di sifat koligatif di semester 2, ada namanya penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Itu kenapa? Itu karena ya dari berdasarkan diagram fasa, ya bentuknya kan kemarin. Solid, liquid, gas. Seperti ini. Nah, kalau penurunan titik beku, sama kenaikan titik didih, itu akibat adanya tekanan yang digeser. Jadi kalau saya mau turunkan tekanannya, saya turunkan nih tekanan. Nah, ini kan pasti akan ada penurunan. Tapi kalau saya naikkan tekanannya, nanti akan bergeser ke kanan. Kanan kita sebut adalah kenaikan. Kan kalau titik beku kita turunkan, kan tekanannya diturunkan semakin dia membeku kan. Kemudian ada kenaikan titik didih, dari titik didihnya kita naikkan ke atas. Nah, selama tekanannya dinaikkan atau tekanannya tetap juga, dia akan makin lama akan naik kan, didihnya akan naik gitu. Akan semakin ke fasa gas. Sedangkan kalau kita turunkan titik bekunya semakin ke fasa solid. Itu nanti kita bahas di sifat tingkat semester 2. Dapat nggak 102 ini? Rata-rata jawabnya berapa? Halo. Sama Insan dapat? sekitaran 102, Pak. Ya. 102, berapa? Aska dapat nggak? Iya Pak. Bisa, ini ujian bisa. Ya. Oke, baik, kita ke subbab terakhir, struktur padatan.
Selesai gaya antar molekul, wujud zat cair, selesai. Sekarang wujud padat. Padatan, kita akan berbicara terkait kristal padatan. Kristal ada 4 yang sering dibahas, yaitu kristal logam, kristal ion, kristal kovalen raksasa, dan kristal molekul. Jenis kristal ini biasanya melihat bentuk suatu padatan, logam atau apa bentuk padat. Kalian kan sudah pernah lihat lah bentuk padatan-padatan kristal senyawa ion, gitu ya, atau senyawa molekul. Nah, bentuk kristal dia bisa membentukkan bentuk jenis kristalnya 4 ini. Kalau dia senyawa ionik, dia pasti kristal ion. Kalau dia logam saja, kristal logam, padatan logam. Kalau padatan garam ion, jadi kristal. Kalau padatan misalnya benzena padat, gitu ya, powder. Benzena padat dia biasanya bentuknya kristal molekul atau kovalen raksasa. Kalau kovalen raksasa ini contohnya intan. Ya, intan itu yang dimana dari atom-atomnya membentuk suatu bentuk yang padat, jadi membesar. Kalau molekul ya biasanya ada ikatan hidrogen dan gaya interaksi lemah, dan dia lunak. Titik lelehnya rendah dan tidak menghasilkan listrik. Nah, yang akan kita pelajari ada yang paling banyak adalah kristal logam dan kristal ion. Untuk kovalen raksasa sama kristal molekular, Anda cuma mengetahui sifat-sifatnya saja untuk di kimia dasar. Jadi kalau logam dia lunak, ke keras, titik leleh rendah, ke tinggi, konduktivitasnya ada, dan bersifat ionik. Ya, kemudian kalau NaCl misalnya ion, ya, kristal ion itu pasti keras atau rapuh. Keras kita sebut kristalin, rapuh kita sebut namanya kristal amorf. Ya, kalau yang lunak-lunak kita sebut namanya amorf. Titik lelehnya cenderung tinggi, konduktivitasnya ada juga tidak. Kalau dia larut padatan, kalau larutan ada. Nah, kristal ion, kristal logam ini pasti dia memiliki namanya kisi kristal. Makanya kemarin ya, untuk senyawa ion terutama kita punya namanya kristal kisi kristal. Ada namanya energi kisi, kan sudah pernah lihat, sudah pernah menentukan kan? Jadi dari sifat ikatan ion kemarin, dari senyawa ion dia bisa menentukan energi kisi dari bagaimana? Dari perkalian jumlah muatan bagi kuadrat jaraknya. Kemarin ya itu ya. Jangan sampai lupa lagi kemarinnya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana struktur padatan tersebut dan kristal tersebut sampai kita ingin menentukan berapa jumlah atom yang dapat diisi oleh satu kisi kristal dalam sel satuan. Kita bahas. Nah, struktur kristal itu dia bentuknya seperti apa namanya? Kalau wallpaper itu gambar-gambar yang teratur ya. Nah, ini namanya kisi. Ini namanya kisi. Kisi. Itu ya. Many repeats of unique cell. Jadi kita sebut ini adalah satu unit sel. Susunan yang berulang. Ya. Dan memiliki pattern yang sama. Ini bisa atom, ion, ataupun molekul. Kalau kisi kristalnya teratur, dia punya bentuknya teratur, nah dia bisa menjadi rapat. Ya. Jadi desainnya bisa menjadi rapat, kemudian pola ini dibentuk kita sebut sebagai kisi tadi, dan digunakan untuk mendeskripsikan berapa jumlah atom dalam kisi kristal tersebut. Nah, kisi jenis-jenis kristal nanti kita bahas. Yang dipelajari di kimia dasar ini hanya satu, namanya kristal kubus. Sebenarnya kristal senyawa ion atau logam itu bentuknya banyak
Ada bentuknya oktahedral, ortorhombik, heksagonal, segala macam. Tapi yang kita pelajari adalah kubus. Kubus yang bisa ada diisi oleh berapa jenis, berapa jumlah atomnya di dalam isi kristal tersebut. Nah, ini kita sebut namanya unit sel, satu sel satuan. Jadi ini satu sel satuan, ini satu sel satuan, ini satu sel satuan, satu sel satuan. Kita sebutnya. The smallest segment that repeats regularly. Jadi dari kisi kristal itu, satu kisinya kita sebut satu sel satuan yang berulang. Ya. Dan ada tipe jenis sel satuan, bentuknya adalah kubus, ada tetragonal, ada ortorhombik, atau rombohedral, monoklinik, triklinik, heksagonal. Ini kalian tidak pelajari di kimia dasar. Yang kalian pelajari ini kalau di kimia lanjut. Nah, yang Anda pelajari kimia dasar adalah ini. Kenapa? Karena sebagian besar kristal logam itu berbentuk kubus maupun senyawa ion. Terutama senyawa-senyawa ion atau logam yang sederhana. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, di sini Anda yang akan Anda pelajari ada 3 jenis kristal kubus. Namanya satu adalah kristal kubus sederhana. Halo? Iya, Pak. Namanya kubus sederhana. Kubus sederhana, kalau kalian cari volume kubus itu seperti apa sih? Sisinya sama kan? Sama, Biasanya Pak. kalau S kubus gimana? A pangkat, misalnya ini A, 3, Pak. ini A pangkat 3 ya. Iya, Pak. Paham sampai sini? Nah, kalau tadi kita lihat bahwa kisi itu seperti ini dalam suatu kristal, suatu kubus, dan bola-bolanya itu yang tadi ya, yang ini, seperti ini bola-bolanya, ini bola-bola tadi. Untuk kubus atas dari atas, kalau kita lihat kubusnya seperti ini, ya. Kira-kira menurut kalian ada berapa jumlah atom dalam satu kisi kristal yang bisa dimasukin dalam satu kisi, satu sel satuan ini? Ada berapa? Anggap ini adalah atom bola. Ya. Seperberapanya bola yang masuk di dalam kisi? Ini kalau bola nih. Jadi sebenarnya kalau kisi kristal bentuk-bentuk seperti ini, imajinasi Anda harus ada ya. Anda harus membayangkan yang masuk di dalam kubus ini seperberapanya bola. Setengahnya? Yang masuk ke dalam. Seperempatnya? Seperempat, Pak. Mungkin seperempat. Yang masuk ke dalam. Atau seperdelapannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba bayangkan bola pingpong aja. Buat 2, 4 gitu. Yang masuk ke dalam kubusnya itu nggak mungkin setengahnya. Nggak mungkin juga seperempatnya. Masih kepotong seperempat. Jadi 1/8-nya. Nah, di sini dia di dalam titik sudut. Kalau dia di dalam titik sudut ada 8 bola, berarti siap kubus sederhana bisa dimasuki oleh berapa atom? 1/8 dikali adanya 8 bola. 1 atom. Jadi hanya ada 1 atom yang bisa masuk di tiap kisi kristal logam atau ion. Ini ada 1 atom. Paham nggak ini 1/8? Nggak kebayang.
ambil bola pingpong terus lihat. Nanti saya akan gambarkan, ada di sini. Namanya kubus sederhana. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau ini satu atom, ini satu atom, ya. Panjang A itu adalah 2R. R-nya ini sama R-nya sini, itu adalah A. R adalah jari-jari atom atau ion tersebut. Dan jumlah atom yang bisa dimasuki oleh simple kubik adalah satu atom. Kemudian ada namanya body center kubik atau kubus berpusat badan. Kalau kubus berpusat badan, ada bedanya. Ada satu atom di dalam. Jadi ini sudah, saya tulis saja di sini ya. Jadi diisi satu atom. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam adalah 1/8 dari masing-masing bola. Bolanya ada 8 kali 1/8. Jadi ada satu atom dalam satu sel satu. Sedangkan kalau yang ini ada berapa atom kira-kira yang bisa dimasuki? Ada 2 ya. Tiap sudut memberikan satu atom seperti simple kubik dan satu atom di dalam. Berarti bisa diisi oleh 2 atom. Jadi kalau di dalam itu dihitung 1. Untuk isi kristal kubus berpusat badan, body center kubik. Jadi kalau ini one host atom at each corner. Jadi hanya ada satu atom. Kalau ini one atom at each corner dan satu atom di pusat. Nah, bagaimana menentukan A-nya? Jari-jari atom atau ion. Itu dari 4R akar 3. Nggak tahu ini kan 5 segi 4. Pitagoras sih sebenarnya. Ya. Ini ke sini kan tadi 2R ya. Nah, sekarang kalau mau cari, ini kan mau cari apa namanya panjang A-nya dari sini ke sini itu 4R pangkat 3. Itu ya. 4R per akar 3. Itu dari Pitagoras. Kemudian ada namanya yang paling lebih kompleks adalah kubus berpusat muka. Kalau kubus berpusat muka, dia ada di sudut dan dia ada di sisi bolanya. Isinya. Nah, kalau ada di sisi, berapa bola yang dia akan bisa masuk? Kan ada berapa sisi kubus? 6 ya? Ya. Kalau ada 6 sisi, berarti kalau ada bola di tengah-tengah sisi, ada berapa bola yang bisa masuk ke dalam kristal kubus? Halo. Berapa? Kubus nih. Ini kubus, taruh di tengah. Yang masuk ke dalam, seperberapanya bola? Delapan, Pak. Dia di tengah. Anda harus bisa jawab. Seperberapanya bola dia bisa masuk ke dalam?
Tengah. Setengah. Ya. Jadi kalau dia di sisi, dia bisa masuk setengah bola. Kalau dia di sudut, ada seperdelapan bolanya saja bisa masuk. Kalau dia di dalam, satu bolanya. Jadi ada berapa yang bisa dimasuki oleh kubus berpusat muka? Ada berapa atom yang bisa masuk kepada kisi kristal kubus berpusat muka? Ada berapa? Nambah. 6 di sisi kan? Iya, Pak. 6 di sini. Ya, jadi di sisi ini ya, 1/2 kan kali 6 di 3 atom. Jadi anggap bola-bola ini atom karena dia di sisi masuk dalam kisi hanya setengahnya, hanya 3 atom yang bisa masuk, ditambah di sudut atau titik sudut ada berapa? 1/8 kali 6. Jadi totalnya ada 4 atom yang bisa masuk dalam kristal kubus pusat badan. Pusat muka. Paham ya? Halo, Iya, Pak. yang mau nanya? Tanya aja. Jadi sel satuan adalah kumpulan atom terkecil yang menampilkan semua fitur struktur kristal ya tadi dalam isinya. Nah, kalau kubus sederhana dia punya 8 atom sudut sehingga yang bisa masuk ke dalam hanya 1. Kubus pusat badan ada 1 atom di dalam, ditambah 2 menjadi 2 atom yang bisa diisi oleh kisi kubus berpusat badan dalam sel satuan, dan kubus berpusat muka ada 6 atom di sisi ditambah di sudut ya ada 8, sehingga yang bisa masuk ke dalam ada 3 atom di sisi dan 1 yang ada di sudut. Sampai sini ada yang mau nanya? Halo. Nah, kalian sudah tahu di sudut 1/8 bola yang masuk. Di sisi setengah bola yang masuk. Oke? Di dalam 1 bola yang masuk. Tapi kalau dia di sini berapa bola yang masuk? Ya, gimana yang namanya? Dirusuk. Berapa bola yang masuk? Tadi di sisi setengahnya. Kalau di sudut 1/8-nya. Kalau di dalam 1. Kalau dirusuk berapa bola yang masuk? 6-nya, Pak. 1/6? Ini kalau dia di sisi yang masuk ke dalam itu punya imajinasi. Ya udahlah, kasih tahu. Dirusuk itu 1/4. 1/4-nya. Itu ya. Nah, nanti ada banyak sekali penampilan bola-bola atom ini untuk setiap atom atau ion dalam sel satuan. Nah, sekarang bagaimana mencari panjang sisinya? Ini tadi has one center dan one atom center in each face, berarti kan ada 3 ya. Kan 6, kemudian masuk setengahnya jadi 3. Kemudian 1 di
Jadi A-nya sama dengan 4R per akar 2. Ini 4R per akar 2. Ini kita mau tahu dari segi ini dari sisi tengah ke sudut. Nggak usah dihitung fisik matematika ya. Anda tahu aja ini. Nah, akan dicari bagaimana cara dapatnya ini. Cuman nanti di ujian yang bisa ditanya adalah R-nya. Bisa juga ditanya adalah dari R-nya yang diketahui. Jadi yang diketahui bisanya adalah jari-jari atomnya atau panjang sisi kubusnya. Itu ya, A atau R. Kalau suruh cari panjang sisi kubusnya, ya dan diketahui adalah jari-jari atomnya, tinggal masukkan saja. Dia masuk kubus pusat muka, pusat badan, atau pusat, itu sederhana. Tinggal masukkan saja ke perhitungan. Ya, jadi ini Anda pakai. Nah inilah, kalau Anda bawa bola-bola, jadi persusunnya teratur. Kalau kubus yang lebih body center kubik atau face center kubik, penyusunannya lapisan keduanya berbeda. First layer dan second layernya berbeda. Anggap yang merah itu, yang ini yang birunya adalah yang di dalam. Nah kalau kubus sederhana, kelihatan ya? Paham nggak? Ada 1/8 bola yang masuk ke dalam sini. Kalau kubus pusat badan, ada 1 bola sudah di dalam, tambah 1/8 bola. Jadi bolanya jangan kelihatan kecil-kecil, yang 2 dimensi susah dilihat. Dulu ada praktikum seperti ini, Anda disuruh buat dari bola pingpong ditusuk-tusuk, kemudian dibuat seperti ini. Untuk bisa melihat seberapa bola yang bisa masuk. Dan sedangkan kalau pusat muka, ini masuk semua ke dalam. Ya, jadi hanya ada setengahnya masukkan di pusat. Nah, kalau yang tadi yang di mana dirusuk ya. Kalau dirusuk kan di sini ya. Nah, yang masuk ke dalam itu hanya 1/4-nya. Tapi sudah Anda pahami saja itu. Anda paham bahwa kalau dia di pusat 1, kalau dia di sisi setengahnya, kalau dia dirusuk 1/4-nya, kalau dia di titik sudut ya 1/4. Bagaimana cara membuatnya? Ini contoh yang lain ya. Jadi kalau dia mengisi lubang tetrahedral kan itu ada 4 ya. Nah ini namanya dia mengisi lubang tetrahedral. Nah kalau lubang-lubang tetrahedral ini yang merahnya oktahedral, yang atasnya tetrahedral. Nah dia bisa bentuknya tetrahedral sama oktahedral seperti ini kalau diberdirikan. Jadi pengisian tetrahedral itu seperti ini, pengisian oktahedral itu ada 3. Sebenarnya kita nggak belajar tentang ini, kita hanya cuma bagaimana sih mengisinya secara tetrahedral dan oktahedral. Ini sebenarnya tidak masuk ke ujian, tapi untuk penggambaran kristal yang tadi ya bisa mengisi secara oktahedral atau tetrahedral. Kalau ini trigonal. Kalau oktahedral ini 3 di bawah, 1 di atas. Kalau oktahedral 3 di bawah, 3 di atas. Ya, saya ulangi, kalau mengisi lubang trigonal planar ini 3. Kalau tetrahedral ada 1 di atas, 3 di bawah. Kalau oktahedral 3 di bawah, 3 di atas. Nah, awalnya dia seperti ini, pusat muka ya. Jadi kalau kita miringkan dia jadi pusat muka.
Oke, tadi kita sudah melihat setiap sisi kubus. Jadi kalau dia terisi oleh atom, dia seperti ini. Jadi hanya seperberapanya bola yang akan masuk. Sekarang saya tanya ke kamu, kalian, jika ada tumpukan sisi kubus tadi yang bola-bola ini ya, misalnya ditumpuk nih seperti ini. Saya mau ambil contoh yang atom ini. Atom ini akan bersentuhan dengan yang mana saja. Ini, terus ini, betul ya? Ini, Ya. ini. Jadi kalau ini ada lagi, ya, ini ada lagi. Jadi setiap atom pada kubus sederhana akan bersentuhan dengan berapa atom? Berapa bola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 6, Pak. Ya. 6. Betul? Ya, jadi yang bersentuhan atau atom yang berdekatan dengan dia, atau bola yang berdekatan dengan dia, bola masing-masing akan menyentuh 6 bola. Kalau dia disusun di depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. 6 ya. Nah, itu namanya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi itu jika suatu isi ditumpuk kanan, kiri, atas, bawah, kristal kubus tadi. Dan tiap atomnya itu adalah akan menyentuh berapa bola. Jadi untuk kubus sederhana akan menyentuh 6 bola. Sekarang kalau kubus berpusat badan ada di dalam satu, pastinya akan menyentuh. Kita ambil contoh saja. Kalau ini ada di tengah, ada di tengah, ada yang tengah, semuanya kotak ini, kubus ini ada satu aja di dalam. Bola itu akan menyentuh berapa bola yang berdekatan? Setiap atom atau setiap bola itu akan menyentuh berapa? 8. Udah lihat tadi kan? Ini aja yang nyentuh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul nggak? Jadi untuk bilangan koordinasinya si kubus, untuk kita sebut BCC, body center kubik, ada 8. Nah, yang lebih sulit adalah kubus pusat muka. Kalau kita tumpuk ke atas, kita tumpuk ke depan, atas, bawah, kanan, kiri, satu atom ini akan bersinggungan atau bersentuhan dengan berapa atom? Dua belas. Jadi misalnya nih, ini kan ada nih, jadi sisi dia. Kalau kamu lihat, bayangkan saja ini. Ini ada lagi di depan, ini ada lagi di atas, ini ada di bawah. Tengah. Ini aja sudah bersentuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul nggak? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bola yang ini akan bersentuhan yang di depan juga kan? Ya, bersentuhannya dengan yang ini. Yang tengah-tengahnya juga yang di depan. 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10.
Tadi 8 ya, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 setiap atom atau tiap bola akan bersentuhan atau dengan atom tetangganya ya untuk kubus pusat muka. Itu namanya bilangan koordinasi. Ini model terisinya di posisi kosong. Ya, jadi ada 6 yang bersentuhan. Kalau yang ini ada 8, kalau si FCC ada 12. Itu namanya bilangan koordinasi. Atom yang terdekat atau yang bola yang bersentuhan. Ya. Dan ini kita masih ngomongin terkait kristal atom, kristal logam. Belum ion. Kalau ion, bilangan koordinasi ion itu artinya atom ion yang atau bolanya itu dengan kan satu bola mewakili satu kation atau ion ya, kation atau anion. Jadi kalau kation bersentuhan dengan anion itu baru dibilang bilangan koordinasi. Kalau kation dengan kation nggak bisa, harus kation dengan anion atau anion dengan kation. Itu dia punya bilangan koordinasi. Jadi padatan kristal ada padatan ada namanya atom tersusun teratur, amorf itu yang tadi ya tersusun acak, nggak teratur, kayak kaca pecah gitu ya, nggak teratur. Nah kemudian di sini kita bisa menentukan padatan kristal atau presentasi ruang yang terisi. Berapa sih yang terisi dengan rasio volume yang bisa dihuni oleh atom dalam satu kisi kristal kubus? Berapa sih ya ruang yang kosong? Kan saat di sini ini kan ada ruang yang kosong. Ya, ada ruang kosong di dalam. Ada yang terisi kan oleh satu atom. Bagaimana taunya? Itu namanya efisiensi pengepakan. Packing efficiency. Yang dimana ada bisa berapa persen yang terisi oleh atom, berapa persen yang tidak terisi. Nanti tinggal dikali 100% sebenarnya. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, bagaimana cara kita menentukan densitas suatu atom dalam sel satuan? Densitas itu apa sih? Massa per volume. Volume. Ya. Kita tahu kisi kristal itu adalah volume dari kisi kubus. Volume kisi kubus kan adalah A pangkat 3. Ya, misalnya Anda diketahui R-nya berapa, gitu ya. R-nya misalnya, ya Anda tinggal cari aja dia FCC, BCC, atau SC tadi ya. Kalau SC atau kubus sederhana, dia A sama dengan 2R. Kalau BCC tadi apa? 4R per akar. Jadi akar 3 ya. 4R per akar 3 ya. Kemudian kalau yang 4R per akar 3, kalau si phase center kubik 4R per akar 2. Sebenarnya ini juga bisa menjadi 2R akar 2. Kan ini kan 4R per akar 2. Kalau kita kalikan akar 2 per akar 2, kita jadi 2R akar 2. Lalu. Iya, Pak. Benar ya? Jadi bisa 2R akar 2. Ini juga bisa jadi 4/3 R akar 3 bisa. Kalau kita kalikan akar 3. Seperti itu. Tadi kita mau cari A akar 3-nya. Dan FCC 4R per akar 2. Nah, bagaimana cari masanya, Pak? Massa dari MR. Jadi misalnya ada kristal logam X, dari AR. AR-nya sekian. Ya, jadi kita bisa tentukan dari AR. Nah, tinggal dikali dengan jumlah atom dalam satu kisi
kristal. Kemudian dikali dengan bilangan, dibagi dengan bilangan Avogadro. Atau nanti kita coba tentukannya. Ini tadi bilangan koordinasinya sudah ya, jumlah atom yang berbatasan langsung dengan atom target. Jadi bola buat tadi itu adalah, nah ini sederhana sekali. Ada namanya kristal perak. Perak itu Ag ya, memiliki sel kubus berpusat UK. Panjang satu unit sel satuan adalah 409 pm. Satu unit panjang, berarti ini apa? A kan? Halo? Iya, Pak. Tentukan massa jenis perak. Kamu cari volumenya dulu. A-nya sudah ada, tinggal A pangkat 3. Ingat, ini pikometer. Jadi jari-jari atom atau ion itu semua terukur dalam satuan pikometer. Kan udah belajar ya, jari-jari atom. Satuannya piko. Densitas adalah massa per volume. Volume kita bisa tahu, tinggal kita pangkatkan jadi 3, kemudian rubah ke sentimeter kubik. Kan satuannya adalah gram per liter kan? Atau gram per sentimeter kubik. Masanya, kalau kita lihat kubus pusat muka ada berapa atom dalam satu sel satuan dari satu kisi? Ada 4 kan? Jadi 4 kali AR dari Ag. AR Ag adalah 17,9 gram per liter. Paham kan di sini? Kemudian kita bagi dengan bilangan Avogadro. Untuk satu atom Ag itu ada 6,02 kali 1023 atom. Jadi 1 mol Ag sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 kan. Ya, ini habis molnya, atomnya juga habis. Sehingga kita dapat, paham nggak? Jika kita bagi, maka densitas satu sel satuan, satu kisi kristal perak tersebut pada panjang sisi 409 pikometer itu memiliki densitas 10,5 gram sentimeter. Bayangkan, karena kimia dasar sudah bisa menentukan satu kisi kristal suatu logam. Masa jenisnya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, kalau soalnya bukan dari panjang, tapi misalnya dia dari jari-jari, misalnya. Jari-jari, diketahui jari-jari kristal. Jari-jari kristal kubus adalah 287 pikometer. Berapa? Sorry. Salah. Bukan diketahui. Sekarang cari jari-jarinya. Pertanyaan kedua ya, yang B. Hitung jari-jari kristal atom tersebut. Kan dia kan A sama dengan 2R akar 2. A-nya sudah ada, 409 pm. Ya, udah tinggal bagi 2 akar 2. Berapa? Ini satuannya juga pasti dalam pikometer. Berapa?
Sekitar 146. 146. 146. Ya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang terkait struktur kristal padatan. Ada 5 ya. Yang pertama apa? Berapa jumlah atomnya? Tinggal lihat bolanya ada di sisi, di sudut, atau di rusuk, atau di dalam. Pertanyaan kedua, berapa panjang sisinya atau berapa jari-jarinya? Entah jari-jarinya diketahui atau panjang sisinya diketahui. Yang kedua. Yang ketiga, berapa volumenya? Ya, berarti kan volume kubus, panjang sisi pangkat 3. FCC 4R per akar 2, BCC 4R per akar 3, kubus sederhana 2. Nah, pertanyaan keempat, berapa massa jenisnya? Itu tadi, 10,5 gram sentimeter kubik. Sampai sini ada yang nanya? Nah, pertanyaan kelima biasanya kalau yang tadi ya, packaging. Berapa efisiensi pengepakan? Persen packaging. Jadi berapa yang terisi, berapa yang kosong, persen terisi. Bagaimana dapatnya, Pak? Itu didapat dari kita tahu bola itu atom itu bentuknya bola kan. Berarti kita harus cari, Anda tahu cari volume bola? Di dalam satu isi kristal ada tahu volume bola? Tahu nggak? Lupa. Per 3. Dibagi volume sel kali 100%. Jadi volume bola itu volume keliling lingkaran. Keliling lingkaran berapa? Ini kurangnya. Jumlah atom kali. Jadi berapa? Volume pernah dengar 4/3? Per 3 PR pangkat 3, Pak. R pangkat 3 kan? Iya, Pak. Nah, kalau yang ini tinggal A pangkat 3 saja, kan volume kubus. Nah, nanti Anda dapat berapa persen. Jangan lupa dikali 4. Contoh ya. Soal kelima, berapa persen yang terisi? Berarti berapa atom? 4. 4 dikali 4/3 PR pangkat 3 dibagi 6,83 kali 10 pangkat min 23 ya. Iya. Tapi dia dalam pikometer ya. Sudah, 1 cm. Ini 409 pikometer pangkat 3. Ini 146 pikometer pangkat 3. Kali 100%. Pi itu berapa? 3,14 ya? Betul? Iya, Pak. Nanti Anda dapat berapa persen. Nah, ini persen yang terisi oleh atom dalam kubus.
kubus, kristal kubus. Persen yang kosongnya tinggal 100 kurangi yang terisi. Seperti itu. Jadi 5 hal itu aja yang biasanya ditanya. Bilangan koordinasi, koordinasi dan koordinasi. Jadi jumlah atom, apa tadi, densitas, volume, panjang sisi sama R-nya, sama bilangan koordinasi, sama ini tadi persentase dan itu aja biasanya sebutan. Oke, kita masuk ke kristal ion. Jadi sebenarnya sama semua. Bedanya adalah satu ion, satu logam. Kalau logam, ya satu logam saja. Kalau ion, ya dia punya, Anda harus melihat kristalnya masing-masing. Jadi apakah Na itu kubus berpusat badan, Cl itu kubus berpusat muka, campur jadinya. Kalau Na kubus berpusat badan, ya hanya satu atom di dalam situ. Di dalam satu atomnya itu, di dalam satu sisi itu bisa terdiri dari setiap atom atau tiap ion dia punya satu posisi, bisa FCC, BCC atau mengisi lubang oktahedral seperti ini. Kalau lubang oktahedral tadi kan tiga ya, 3 di atas, 3 di bawah. Nah, kalau lihat kristal garam dapur itu, yang Cl itu dia bentuknya FCC, yang Na+ itu warna biru dia mengisi lubang oktahedral. Seperti itu. Kemudian ada padatan ionik lainnya. Pernah lihat ini? Nah, rata-rata setiap senyawa ion yang berbentuk kubus itu dasarnya dari 3 bentuk ini. Bentuk CSCl, bentuk mengacu ya, mengacu ke CSCl, mengacu ke ZNS, dan mengacu ke Ca2+. Bedanya apa? Kalau CSCl, CS-nya sebagai kubus sederhana, Cl-nya di tengah. Sedangkan kalau Zn2+, Zn-nya akan mengisi lubang tetrahedral. Kan dia 3 atas, 1 di atas. S-nya dia berpusat FCC. Bukan. Oke. Ini apa tadi? Jadi ini pusat badan. Totalnya pusat badan. Kalau ini Ca-nya dia FCC, F-nya oktahedral. Ya, nanti kalau ada kristal ion, kalau di ujian, kristal ion itu mengacu ke ZnS2, ZNS, atau kristal ion CSCl, atau CAF, atau NaCl. Jadi ada 4. Nah, pengisiannya ini beda-beda. Tulis aja CC, oktahedral, NaCl. Kalau CSCl, pusat badan. ZNS, tetrahedral, CC. Ca2 plus FCC sama. Seperti itu. Jadi struktur padatan ion sederhana banyak diadopsi senyawa-senyawa alam. Contoh MNO mengadopsi kristal NaCl. Na-nya diganti sama N, Cl-nya ganti O. Untuk struktur kristalnya sama. Jadi kita untuk senyawa ion dipelajari hanya yang banyak keluar biasanya yang CSCl sama NaCl. Sama sederhana. Kalau ZNS sama Ca2F sudah ngerti karena dia di sini dia satu lubang tetrahedral, satu lubang oktahedral. Sekarang kita lihat bilangan koordinasi. CS bilangan koordinasinya berapa? Ini akan bersentuhan dengan berapa Cl? Dia harus bersentuhan dengan ion lainnya. 8 kan? Benar kan? Ya kalau ada di atas, depan, kanan, kiri, bawah kubus ini, CS ini akan bersentuhan dengan 8 Cl. Sedangkan Cl minus ya pasti dia akan bersentuhan dengan 8
CS. Seperti itu. Ya, imbalan koordinasinya 8. Kalau Zn sama S2. Zn ini kan tetrahedral. Jadi tetrahedral ini dia akan dihitung ada 4. Ada 4 atom. Jadi bersentuhannya antara satu sama lain aja dari 4. Kalau S-nya FCC tadi berapa? FCC dia akan bersentuhan dengan yang berbeda hanya 4 kan. Jadi ada 4 ion bersentuhan dengan Zn dengan S2 ini, dan ada 4 ion yang akan bersentuhan dengan Zn. Sedangkan Ca2+ ini akan bersentuhan dengan apa? Dia pusat badan. Dia ada 4, tapi F-nya ada 8 karena di dalam ada. Saya ulangi. Jangan dulu bilangan koordinasi. Jumlah ionnya aja. Jumlah ion dalam Cl di sini ada 1 kan? Jumlah CS dalam ion ini ada 1. Paham ya? Kenapa? Karena 18 kali 8. Ini CS2+. Ini Cl. 1 kan? Nah, sekarang kalau Zn ada berapa ini? Jumlah ionnya di dalam satu kisi. Ada 4 karena mengisi kisi. Dia ada 4 ion Zn, ada 4 ion S2-. Karena FCC kan 4. Setengah kali 6 sama 1/8 kali 8. 4. Jadi ada 4 ion juga untuk S2. Sedangkan Ca2+ ada 4 ion dalam satu kisinya, karena FCC juga, dan ada 8 ion di dalam. Di oktaed. Paham nggak? Halo? Jangan dulu bilang koordinasi. Ini dulu. Ada berapa ion di dalam satu kisi? FCC kan kita tahu ada 4 ya. Jadi ada 4 ion S2- dalam satu kisi, dan ada 4 ion Zn2+, karena di dalam semua ada 4 ion tetrahedral. Kalau di sini ada 4 ion Ca karena dia FCC, dan 8 ion F- di dalam. Paham nggak? Jadi kalau 48 berarti 1/2 kan? Makanya CF2 kan? Kalau ZNS karena 1/1, 4 sama 4 ya, perbandingan ionnya 1/1 tadi jumlah ionnya. Kalau ini CSCl ya perbandingannya 1/1. Itu kalau NaCl. Nah, kalau NaCl kan di sini Cl kan FCC ya. 4. Kemudian lubang oktahedral dia di dalam ada 4. 1, 2, 3, 4 ada di sini. Sehingga dia 4/4. Jadi 1/1 Na+1 Cl-1. Itu jumlah ion dalam satu kisi. Nah, ini contoh, ini tipe-tipe apa namanya? Bagaimana menghitung berapa jumlah ion total di dalam jumlah atom dalam unit sel. Tadi ya di pusat itu yang 1, setengah itu di apa namanya? Di sisi rusuk itu 1/4, sudah 1/8. Seperti ini. Jadi setengah, ini setengah. Kalau FCC kan 4. Jadi rasio perbandingannya Na+ sama Cl- 1/1. Nah ini. Jadi Na+ ada 1 di pusat. Muka nggak ada. Tepi ada 3. Ada 12. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Jadi 3. Jadi totalnya 4. Kalau Cl- di FCC kan setengah kali 6 ya.
angka sama di sudut 1/8 ke 8. Jadi ada. Jadi memang perbandingannya 4:4 atau 1:1. Jadi dalam satu kisi kristal senyawa ion NaCl ada 4 ion Na dan 4 ion Cl. Kalau yang ini ada 1/8 kali 8 CS2+, ada 1 ion CS plus dan 1 di dalamnya 1 ion C. Kalau ini ada 4 ion S2- dan 4 ion Z2+. Ini ada 4 ion Ca2+ dan 8 ion F2+. Ya. Jangan lupa absen sudah saya buka. Nah, ini tadi jumlah ionnya, jadi ZNS berapa, NaCl CL berapa. Kalau CaF2 tadi 4:8. Nah, panjang rusuknya itu adalah penjumlahan berapa jari-jari ion kation ditambah jari-jari anion. Kemudian kalau bilangan koordinasi adalah tetangga terdekatnya, kalau CsCl2 tadi, nah itu tadi 8/8 ya. Jadi karena dia di pusat, yang menyentuh kan 8. Yang Cl. Cs juga akan menyentuh 8. Kalau Zn, dia akan menyentuh 4 terhadap S2- dan dia akan menyentuh 4 juga terhadap Zn2+. Kalau bilangan koordinasi NaCl, Na+ akan menyentuh 1 ion Na+ akan menyentuh 6 Cl- dan Cl- juga akan menyentuh 6 Na+. Ini udah dijawab. Ini misalnya ada senyawa ion. Kalau senyawa ion kan berarti lebih dari 1 atom ya. Kan senyawa logam tadi ya. Memiliki struktur NaCl. Kalau memiliki struktur NaCl, Anda dapat massa jenis BaO, tentukan panjang rusuk. Sekarang kembali. Di sini ada massa jenis. Sekarang yang kalian yang mau cari adalah A-nya berapa. Nah, kita tahu berapa jumlah, kalau struktur NaCl, ada berapa jumlah atom di dalamnya? Berapa jumlah ion di dalamnya? Ada 4 ya. Jumlah ion plus dan ion negatif. Nah, di sini Anda harus cari berapa ion Ba tambah jumlah ion Cl minus ya, dikali dengan masanya Kr EMR BaO dibagi bilangan Avogadro kan. Jadi dibagi dengan A. Cari A-nya. Ya. Cuman yang kamu harus cek adalah ini kan sentimeter pangkat kubik pangkat 3 ya. Jadi kan kamu dapat A-nya itu akar 3-nya kan? Paham nggak? Ya kan makan 3. Kalau cari A-nya akar 3 kan? Belum. Ya, Pak. Nah, nanti satuannya ini adalah sentimeter. Sentimeter ke angstrom itu angstrom berapa meter? Anda harus konversi. Dikonversi sentimeter ke angstrom. Nah, baru kamu dapat. Ya. Seperti itu. Cari massa jenis semua. Ion. Ini tentukan jumlah ionnya ini 1:1 ya. Tadi
1/8 kali 8 sama di sudut, 1 di pusat. Ini 1/8 kali 8 tambah 1/2 kali 6, ada 4. Di sini ada 4 di dalam. Ini ada 8 di dalam, 4 di FCC. Di CaF2, itu juga ionnya dalam satu fase. Oke, kemudian ada struktur kristal. Struktur kristal itu sebenarnya dapat dipengaruhi oleh ukuran atom dan ion, sama stoikiometri. Ini kita nggak apa-apa lebih, tadi mulainya juga lambat ya. Mungkin jam 9:10-an. Ada kuliah jam 10 kan? Oke. Ukuran atom atau ion atau stoikiometri garamnya sama material yang digunakan. Kita udah mau beres. Udah, jadi struktur kristal itu bisa dilihat ukuran atom atau ion, ukuran atom atau ionnya, jari-jarinya berarti ya. Stoikiometrinya, perbandingannya. Oke, misalnya CaF2 kan, CaF2 punya 8/4 perbandingannya. Stoikiometrinya pasti berbeda. Sama material yang digunakan, apakah material kristalnya itu amorf atau kristal. Karena beberapa senyawa itu bentuknya amorf. Nah, bagaimana kita bisa menentukan jari-jari ion, jari-jari atom, panjang sisi kisi kristal, itu dari menggunakan X-ray. Ya. Jadi di sini ada kisi kristal, yang 4 ini ditembakkan sinar X. Nanti dia akan mengemisikan suatu cahaya pada sudut tertentu. Di atom yang ada di dalam permukaan kisi kristal ini akan mengemisikan cahaya di tingkat energi tinggi, ya, superatom, kemudian energi rendah dia akan mengemisikan. Kemudian dia akan masuk ke dalam satu celah warna hitam ini, baru akan terdifraksi dengan satu cermin seperti titik-titik seperti ini. Nah, sudut pantulan itu dihitung. Nanti akan ada difraksi pattern. Nah, di sini kita bisa menentukan persamaan Bragg. Persamaan Bragg itu adalah N kali panjang gelombang sama dengan 2 D sin theta. N itu adalah order difraksi, panjang gelombangnya adalah lambda, D itu jarak antar bidang kristal. Atau kita sebut diameter D. Dan sama theta, sudut difraksi di sudut pantulannya. Nah, dari D ini kita bisa cari jari-jari. Dari jari-jari kita bisa dapat A-nya. Dari A-nya kita dapat volumenya. Volumenya kita bisa dapat massa jenis. Seperti itu. Jadi disitulah orang bisa menentukan panjang sisi kisi kristal dari jari-jari dan bentuk kristal. Contoh, X-ray memiliki panjang gelombang 0,154 nanometer. Difraksi pada sudut sekian. N-nya 1. Berapakah dalam pikometer jarak antar kristal? Antar bidang kristal. Nah, ini kan layer. N lambda 2 D sin theta. Kita cari D-nya, kita dapat seperti ini. Nah, tinggal dibagi 2 kan, D sama dengan 2R kan, kalau jari-jari. Diameter lingkaran itu sama dengan, kalau jari-jari 2R ya. Jadi Anda dapat R-nya berapa? R dari atom yang ada di dalam kisi kristal. Paham? Cuman ini lambdanya, ya ini yang penting sih. Baru satuannya. Meter, pikometer. Oke. Nah, ini contoh lagi. Sinar X panjang gelombangnya sekian, puncak orbitnya sekian, tetanya sekian. Anda mencari hitung jarak antar selnya. Seperti lambda
satuannya Anda rubah ke mikometer, ya bisa dapat langsung mikometer. Satuannya jangan lupa ya, harus mikometer. Karena panjang gelombang satuannya mikometer. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bahan semester 1 habis. Sampai sini. Ada yang mau ditanya? Paling tinggal apa namanya? Latihan soal. Latihan soal yang kita mau cari. Nah, ini paling sifat-sifatnya ya. Kristal ion itu dia punya kation anion dan punya energi isi, kemudian meltingnya titik laganya tinggi, strong attractive force, dan atraksi antar kuat, not conduct electricity in their solid state, kalau padatannya tidak aktif, kemudian akan mengalirkan sudah dijelaskan di awal ya. Ini contoh panjang sel satuan jika jari-jarinya terhubung di pusat muka. Pusat muka kita tahu dia 2R pangkat 2 ya. 2R akar 2R akar 2 saja. Atau 4R per akar 2. Nah, itu contoh-contohnya saja. Ada yang mau ditanya? Habis ya. Kita latihan soal sedikit. Ini paling padatan kristal kovalen ya. Contohnya kristal kovalen itu adalah intan ya. Dia pengantar panas listrik. Dan terikat kovalen antara ini. Kalau kristal logam dia model sederhana, kita sudah belajar ya. Ikatan logam kemarin ini bisa ditempa gitu ya. Bergantung pada elektropotensi dan tidak pada positif. Ini contoh manakah yang non-konduktif dan pada panas. Dan elektrik tadi yang kristal solid conduct electric current dissolve ionic, shiny conductive malleable with melting temperature. Ya, tinggal latihan soal saja. Kristal molekul dapat mengandung semua interaksi molekul kecuali elektrostatik ya, namanya molekul, dia bukan senyawa ion. Kristal ion. Polipol, London, katanya domain, senyawa molekul. Oke, ini kita lihat soal ujian. Ada namanya oksida litium memiliki kisi kristal anti fluorid seperti di pada gambar. Istilah titik-titik pada keterangan gambar tersebut dengan nama anilin. Hitung jumlah ion litium dan ion oksigen dalam satu sel satuan oksida litium. Baru aja dibahas. Kalau yang warna hitam, ini adalah ion litium dan jumlah oksigen pada satu sel satuan oksida litium. Kalau yang hitam, ini ion apa? Kalau Anda lihat di sini, dia di pusat di FCC dia ya. Kalau yang hitam ini FCC bukan. Sedangkan kalau yang warna putih ini di dalam 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia oktahedral ya. Ada 8. Jadi di sini ada 8 ion, di sini ada 4 ion. Karena FCC. Betul? Kalau kita tahu LiO2 atau Li2O? Li2O ya. Nah, mana Li-nya, mana ion yang lebih besar? Li atau O? Li kan? Berarti kemungkinan ini ada Li. Paham? Nah. Paham nggak?
Ada yang kurang jelas? Tinggal ini kan 2 kalinya daripada 4 ion. Kan? Nah, kalau kita lihat Li sama O, dia kan Li plus O 2 min. Kan? Jadi Li 2O. Benar nggak? Aska? Iya, Enedes? Ya, jadi yang mana yang lebih banyak ionnya pasti yang Li, karena dia 2 kali. O1. Ini ion Li plus dan ini ion. Oh ya, absennya 2 kali ya. Iya, Pak. Di Li-nya 8, O-nya ada. Ya. Tentukan rapat massa dalam gram sentimeter kubik oksida litium. Ini sudah jelas? Sekarang kita panjang rusuk sel satuan 456. Sudah, berarti tadi ya. Ini jawabannya 2,09 gram sentimeter. Rho sama dengan berapa jumlah ion Li ditambah jumlah ion berapa? O 2 min kali Mr Li 2O dibagi 6,02 kali 10 pangkat 3 di 456 kali 10 pangkat pangkat 3. Ini pikometer, tapi harus ke sentimeter kan nanti ya. Kamu dapat nanti dapat gram per sentimeter. Cari sendiri. Oh, ya. Oke, ini contoh soal ujian tahun 2015. Barium titanat merupakan komponen utama kapasitor. Padatan barium titanat mengkristal dengan susunan berikut. Ba2+ berada di badan kubus. Kalau di badan satu ion. O2- berasal dari rusuk. Rusuk berarti ada rusuk kubus ada berapa? Ada 12. Ya. Kalau di rusuk 1/4 bola kan yang masuk. Jadi ada 3 ion. T4+ berada di sudut kubus. Berarti dia 1/8 kali 8. Ya, 1 ion. Paham habis ini? Hitung jumlah spesies Ba2+, O2-, T4+ dalam satu sel satuan. Ya udah, ini 1 ion, ini 3 ion, 1 ion. Nanti ada yang ditanya, rumus empiris. Ya, kalau rumus empiris tinggal dilihat aja. Ba, Ti, O, 3. O-nya 3 kan? O-nya ada 3 ion. Ti-nya 1 ion, Ba-nya 1. Jadi Ba, Ti. Itu kalau ditanya. Jika massa jenis kristal ada sekian, itu volume satu sel satuan kubus. Ya, Rho sama dengan massa per volume. Tinggal cari volumenya, berarti massa per pound. Tentukan massa barium. Kalau tentukan massa barium, berarti dia kan dalam BaTiO3, berarti Ar Ba ya dikali jumlah ion Ba dibagi bilangan Avogadro. Jadi kalau satu-satu, ya satu aja dihitungnya. Masa. Udah, Anda bisa hitung volumenya dalam sentimeter 3. Ini Anda dapat dalam gram. Oke, terakhir ini soal ujian tahun lalu. Ya, saya kasih rekamannya. Oke, kristalin, padatan kristalin memiliki titik didih yang padat dan tidak mengkonduktif.
Electricity. Bisa dibilang tipe apa? Kristal metal, kristal ion, kristal kovalen raksasa, kristal molekul, atau alloy? Mana jawabannya? Kan kalau padatan tidak bisa menghantarkan listrik. Jawabannya apa? Ada di sini kan? Ada. Tadi sifat-sifat kristal. Ini jawabannya C ya. Jadi kovalen raksasa kan molekul raksasa. Nah ini contoh ada kubus sisinya A-nya 362 mikrometer. Rho-nya 8,9 gram per sentimeter kubik. Masa molarnya 63,5 gram per. Tipe apakah ini? Ini pusing. Nggak dikasih tahu tipe ini. Sebenarnya sama dengan yang tadi. Anda cari massa jenis kan, massa per volume kan. Itu didapat dari berapa jumlah atom atau ion ya dikali AR dibagi bilangan Avogadro per volume. Itu ya. Atau A pangkat 3. A pangkat 3-nya ada. Rho-nya ada. Massa molarnya ada. Bisa cari jumlah atom. Kalau Anda sudah tahu jumlah atomnya berapa, bilangan Avogadro ada. Ya udah, tinggal dia FCC, BCC, atau SC. SC kan cuma satu atom. BCC ada 2 atom. Nah, FCC ada 4 atom. Kalau hasilnya 4, jadi FCC. Kalau hasilnya 1 atom, SC. Kalau dia 2 atom, BCC. Ini nggak mungkin, karena ini kristal ion. Ini namanya metal. Paham ya? Baca soal baik. Kalau ujian tahu baik. Kemudian terakhir, ionik dengan Mn2+ dan Mn2-. Punya kristal kubus. Mn2+ ada di sudut. Kalau di sudut, 1/8 kali 8. Dan dia di face. Face berarti 1/2 kali 6 kan? Tambah 1/8 kali 8. Jadi 1/4 ya. Place it at the corner of the cubic. Ini kan di sudut. Ion reside at every face. Oh, every face doang. Kalau every face berarti dia tidak di corner kan? Jadi cuma 6 saja paling setengah. Kan cuma dia cuma di every face. Jadi hanya di muka. Di 3. 1/3. Ini kalau Anda hitung, oke, ada yang mau tanya? Sudah ya? Cukup? Ada waktu 4 menit lagi. Nah, ini paling buat tambahan saja. Atom tembaga menempati setiap pusat muka kubus. Pusat muka berarti 1/2 kali 6. Ya. Atom emas di titik sudut 8 kali 8. Berarti rumus empirisnya apa? CU3 atau AU CU3. Ya. Silakan dilihat. Seperti nanti
Nah, jadi bilangan koordinasi atom Cu berarti kalau dia di sudut kubus berarti dia akan di pusat badan total. Jadi dia akan ada 12 ya. Kemudian di C jenis kisi kristal atom tahu dia kubus. Masa jenisnya sekian, berapa panjang selnya, tinggal kok masa kali. Bukan M per P ya. Harusnya A sama dengan massa per rho. Ya. Tinggal bagi. Kemudian kalau ditanya lagi, tingkat kemurnian 100% adalah 24 karat. Berapa tingkat kemurnian emas? Tinggal MR-nya dibagi, si AR emas dibagi MR AuCu3 kali 24 karat. Masih banyak, nggak usah lah. Sama-sama saja. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, persiapkan baik-baik. Jadi gaya antar molekul untuk badatan struktur ini sudah selesai. Hari Kamis kita ketemu ya. Jam berapa? Jam 10? Jam 9? Jam 10 aja ya. Boleh Pak, jam 10. 10 sampai jam 12. Saya akan kasih soal sejam, kita bahas. Ya. Dan pelajari soal-soal saya dan rekaman. Baik, terima kasih dan kuliahnya saya tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan selama ini. Di semester depan saya tidak tahu siapa yang mengajar.